Perkenalkan, saya Yulia Citra, mahasiswa dari D3 Keperawatan Politeknik Kesehatan Kementerian Tasikmalaya. Dalam video kali ini, saya akan melakukan promosi kesehatan mengenai penggunaan air bersih. Nah, tujuannya supaya kita semua mengetahui mulai dari pengertian air bersih, syarat-syarat air bersih, manfaat kita menggunakan air bersih, dari mana kita bisa mendapatkan sumber air bersih, dan yang terakhir, bagaimana cara pemeliharaan sumber air bersih. Nah, untuk mengetahui lebih lanjutnya, tetap tonton video ini sampai selesai ya. Nah, untuk yang pertama, di sini kita akan membahas tentang pengertian air bersih. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita apakah kita sudah menggunakan air bersih apa belum? Nah, jadi di sini saya akan membahas apa sih air bersih itu. Nah, jadi air bersih itu adalah air yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari yang kualitasnya memenuhi persyaratan kesehatan dan dapat diminum apabila telah dimasak. Terus, berdasarkan keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 1405 garis miring Menkes garis miring SK garis miring XI garis miring 2002 terdapat persyaratan kesehatan lingkungan kerja, perkantoran, dan industri menetapkan bahwa pengertian air bersih itu adalah air yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari yang kualitasnya memenuhi persyaratan kesehatan air bersih dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, terus di sini apa saja sih syarat dari air bersih itu? Nah, dari Organisasi Kesehatan Dunia atau sering kita sebut WHO telah menetapkan ada 3 syarat dari air bersih yang bisa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada syarat fisik, yang kedua ada syarat kimiawi, dan yang ketiga ada syarat bakteriologi. Nah, kita bahas dari yang pertama. Yang pertama itu ada dari syarat fisik. Apa saja sih poin yang bisa kita tahu dari syarat fisik air bersih ini? Nah, yang pertama itu airnya itu harus bersih dan tidak keruh. Yang kedua, tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa. Dan yang terakhir, suhunya itu antara 10 derajat Celcius sampai 25 derajat Celcius atau dalam keadaan sejuk. Nah, terus yang kedua dari syarat kimiawi. Dari syarat kimiawi ini ada 4 poin. Yang pertama, air tidak mengandung bahan kimia yang beracun, air tidak mengandung bahan kimia yang berlebihan, terus air cukup yodium, pH-nya antara 6,2 sampai 9,5. Terus yang terakhir dari syarat bakteriologi. Nah, tentunya air ini tidak mengandung kuman penyakit seperti tipus, disentri, kolera, dan tidak mengandung patogen penyebab penyakit lainnya. Jadi kita harus memperhatikan dari ketiga syarat air bersih ini. Sudahkah kita memenuhi dari standar syarat air bersih yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari kita? Untuk poin yang ketiga, di sini saya akan membahas manfaat dari air bersih. Nah, mungkin dalam kehidupan sehari-hari, selain untuk digunakan untuk minum, air bersih kita gunakan juga untuk mandi, mencuci, dan memasak. Untuk kali ini, saya akan membahas apa sih manfaat dari kita mengkonsumsi air bersih untuk tubuh kita. Nah, jadi langsung saja yang pertama itu air bersih berguna untuk mengatur suhu dalam tubuh kita. Apabila tubuh kita kekurangan air, maka otomatis suhu tubuh kita akan menjadi naik dan menjadi panas. Nah, terus yang kedua, melancarkan peredaran darah. Darah dalam tubuh kita itu akan menjadi semakin kental apabila tubuh kita kekurangan cairan, karena cairan dalam darah tersedot untuk kebutuhan lainnya. Nah, di mana proses ini akan mempengaruhi kinerja pada otak kita dan jantung kita. Terus yang ketiga, membuang racun dalam tubuh. Seperti yang sudah kita ketahui sebelumnya, bahwa cairan dalam tubuh kita itu berfungsi untuk mengeluarkan racun dalam tubuh kita, yaitu melalui keringat, air seni, dan pernapasan. Terus yang keempat, membantu pemulihan penyakit. Air dalam tubuh kita itu mendukung untuk pemulihan ketika kita sakit, karena cairan dalam tubuh kita itu berfungsi untuk mengembalikan cairan tubuh yang hilang ketika kita sakit. Nah, terus yang terakhir fungsinya itu untuk kulit.
Nah, jadi struktur dan fungsi kulit kita ini dipengaruhi oleh cairan dalam tubuh. Apabila cairan dalam tubuh kita cukup dan seimbang, maka kulit kita itu akan lembab, terus lembut dan terjaga keelastisitasannya. Nah, jadi kita harus tetap bukan memaksimalkan. Jadi kita itu harus mencukupi kebutuhan air dalam tubuh kita. Poin yang keempat ada sumber air bersih. Dari mana sih kita bisa mendapatkan sumber air bersih? Nah, sumber air bersih bisa kita dapatkan yang pertama dari air hujan. Air hujan berasal dari air permukaan bumi yang diluapkan oleh sinar matahari. Air permukaan tersebut berupa air sungai, air danau, dan air laut. Yang kedua berasal dari air permukaan. Air permukaan adalah air hujan yang turun di permukaan bumi dan berkumpul di suatu tempat yang relatif rendah, seperti sungai, danau, dan laut. Air permukaan yang biasa dimanfaatkan adalah air sungai, di mana lebih dari 40.000 km kubik air segar diperoleh oleh sungai-sungai di dunia. Untuk itu, kebersihan air sungai sangat penting untuk kita jaga. Yang ketiga ada air tanah. Air tanah adalah air yang berada di dalam tanah. Air tanah dibagi menjadi dua, air tanah dangkal dan air tanah dalam. Air tanah dangkal merupakan air yang berasal dari air hujan yang diikat oleh akar pohon. Air tanah ini terletak tidak jauh dari permukaan tanah serta berada di atas lapisan kedap air. Sedangkan air tanah dalam adalah air hujan yang meresap ke dalam tanah lebih dalam lagi melalui proses adsorpsi serta filtrasi oleh batuan dan mineral di dalam tanah. Sehingga berdasarkan prosesnya air tanah dalam lebih jernih daripada air tanah dangkal. Air tanah ini bisa kita dapatkan dengan cara membuat sumur. Yang keempat ada air mata air. Pada dasarnya, air mata air adalah air hujan yang meresap ke dalam tanah yang melalui proses filtrasi dan adsorpsi oleh bantuan dan mineral di dalam tanah. Air mata air yang baik berasal dari pegunungan vulkanik karena mengandung kadar oksigen yang tinggi. Oleh karena itu, air dari mata air terasa lebih segar dikonsumsi daripada air yang berasal dari sumber lainnya. Yang terakhir adalah bagaimana sih cara pemeliharaan air bersih. Untuk pemeliharaan air bersih ini ada 6 tahapan. Nah, yang pertama adalah tahap pengambilan. Bagaimana sih caranya kita bisa mengambil air bersih ini? Nah, air bersih ini bisa kita ambil dengan menggunakan pompa air, dengan menggunakan ember, atau timbaan, terus bisa menggunakan keran, bisa menggunakan selang, tapi tetap harus diperhatikan kebersihannya. Terus yang kedua, tahap pengangkutan air. Air ini harus menggunakan wadah yang tertutup supaya bebas dari serangga dan hewan lainnya. Yang ketiga, tahap penyimpanan air. Air harus disimpan pada tempat yang bersih, lebih tinggi dari lantai dan jauh dari tempat sampah. Wadah penyimpanan air ini harus selalu tertutup dan harus dibersihkan secara rutin. Yang keempat ada tahap pemasakan. Nah, dalam tahap pemasakan ini diusahakan harus menggunakan tempat masak yang tidak mudah berkarat dan air harus dimasak sampai mendidih. Yang kelima, tahap penyimpanan air masak. Air yang sudah dimasak harus selalu ditutup agar tidak mudah dimasuki debu, tidak dimasuki serangga, dan tidak dimasuki oleh hewan lainnya. Terus yang keenam ada tahap penyajian. Nah, untuk kita menyajikan air yang sudah kita masak tadi, yaitu harus pada misalkan kalau menggunakan gelas, cangkir, atau teko itu harus yang bersih. Jauhkan dari kotoran atau benda-benda yang berbau tajam. Jangan campur air yang sudah kita masak dengan air yang mentah. Nah, mungkin itu ada 6 tahapan cara pemeliharaan air bersih yang bisa kita konsumsi. Mungkin sudah selesai video yang bisa saya sampaikan dari awal pengertian air bersih itu apa, syarat air bersih, terus manfaat kita mengkonsumsi air bersih, dari mana kita bisa mendapatkan sumber air bersih, dan yang terakhir bagaimana cara pemeliharaan air bersih. Mungkin video ini dicukupkan sampai sekian, mudah-mudahan bisa menambah wawasan dan bisa dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari supaya hidup kita tetap bersih, sehat, dan jauh dari penyakit. Saya Yulia Citra, mohon maaf apabila ada kesalahan kata.
Saya cukupkan sekian. Bila topik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.